days guys, welcome back to FFZ, channelnya gaming dan benchmark. Hari ini konten kita spesial merinci racikan PC untuk kita membuat konten, baik itu live stream dan game benchmark. Komponen-komponen yang kita pakai ini adalah komponen-komponen lawas, komponen-komponen bekas. Jadi langsung saja saya buka satu-satu. Yang pertama dari sisi prosesor. Prosesor yang saya pakai adalah prosesor kaumnya Kirihore Intel Core i5 3470 dengan 4 core 4 thread, maksimal TDP 77 watt dengan frekuensi 3,2 GHz dan bisa di boost sampai 3,6 GHz. Ini harganya kita kisaran di harga Rp325.000. Komponen yang kedua adalah motherboard. Oh ya, untuk prosesor tadi ini tanpa CPU fan ya. Untuk CPU fan bisa agan-agan cari sendiri karena itu bukan komponen yang begitu penting, dalam artian nggak mesti yang wah banget dengan CPU fan standar, itu sudah cukup. Komponen yang kedua tadi motherboard. Motherboard di sini kita pilih ASRock B75M. Kenapa enggak pilih komponen Kirihore biasanya, yaitu dengan chipset H61? Kenapa kita pilih chipset B75? Karena di chipset 75M itu sudah banyak fitur-fitur lebihnya dari H61, antara lain sudah include 4 slot USB 3.0, 3 slot SATA 3 dan 5 slot SATA 2. Tapi ini untuk motherboard bekas, karena pada saat itu belum ada. Kalau dibandingkan dengan merek-merek sekarang mungkin sudah beda ya. Untuk yang chipset B75 itu kita dapat di harga Rp600.000. Untuk memori yang di sini kita pakai untuk PC Kirihore kita itu 16 GB DDR3 dengan speed 1600. Kebetulan merek yang kita pakai ini adalah dari Kingston HyperX Fury 8 GB 1600 dikali 2 jadi 16 GB. Itu satu kepingnya kita dapat di harga Rp264.500. Untuk graphic card atau GPU atau VGA card kita pakai Lord Chestplane, walaupun sekarang enggak Lord Chestplane lagi, karena dulu kita ketika dapatnya VGA ini harganya masih berkisar 700 ribuan, enggak seperti sekarang. Tapi berhubung ini yang kita pakai, jadi kita cari di Tokopedia itu harga yang paling rendah untuk saat ini, itu kita ketemu di harga Rp1.450.000. Untuk power supply di sini kita pakai baru ya. Kenapa? Karena komponen-komponen kita pakai ini kan bekas, udah jauh lah. Jadi biar dia lebih awet, kenapa power supply-nya nggak pilih yang baru, nggak pilih power supply bekas-bekas itu, yang power supply Korea lah atau sebagainya atau semacamnya. Jadi di sini kita pilih Deepcool DN580 Plus dengan sertifikat white. White itu sertifikatnya di bawah bronze, tapi masih 80 plus pure ya. Terus untuk storage di sini kita pakai 3 jenis,
SSD ada 2 dan 1 hard disk. SSD yang pertama kita pakai RX7 2,5 120 GB. Oh ya, untuk PSU tadi kita dapat di harga 532.000. Untuk RX7 ini harganya di kisaran 152.000. Terus SSD yang kedua kita pakai EOTA 512 GB. Itu di harga 479.000. Sedangkan hard disk itu 320 GB. Ini di harga 0 rupiah. Kenapa 0? Karena kita cabutan dari laptop kita yang rusak. Terus komponen-komponen yang lain seperti casing, monitor, itu nggak saya masukkan hitungan ya. Karena kenapa? Untuk casing itu bisa menyesuaikan. Kenapa menyesuaikan? Karena ya tergantung budget. Kalau kita paksakan ya bisa over budget. Untuk keyboard dan mouse ini saya juga pakai yang combo. Keyboard mouse combo loh, enggak yang gaming-gaming benar. Untuk monitor kebetulan kita pakai merek LG, ini bisa kelihatan sudah FHD 1080 plus 1080p di 60 Hz. Terus dari komponen-komponen tadi habisnya berapa? Ini saya buat skenario yang pertama, agan-agan sekalian mengikuti racikan saya. Jadi skenario yang pertama itu semua yang saya sebutkan tadi agan-agan beli. Ini belum termasuk ongkir. Jadi itu di kisaran 4.067.000. SSD yang pertama itu khusus untuk storage dan SSD yang kedua itu untuk game. Tapi kalau agan-agan merasa bisa dipres lagi nggak? Bisa. Apa yang dipres? Kita SSD yang 512 kita buang. Kita cari harddisk 1 teraan. Itu ada loh yang harga 400-an, 300, pinter-pinter agan mencari ya kan ya. Jadi itu masih bisa dipres di harga 3.500.000-an. Tepatnya 3.588.000. Di skenario yang ketiga, SSD kita buang, yang 512 kita buang, tetap pakai hard disk, kita beli yang 120 GB. RAM-nya kita kurangi 1 karena saya pakai dual channel 16 GB dual channel, berarti per kepingnya 8, cukup 1 keping 8 GB. Jadi itu harganya di skenario ketiga itu dapat di harga 3.323.500. Nah, skenario yang keempat, memori tetap 8 GB, tapi di sini SSD yang dipakai yang 512. Jadi sebagian game ada di sini dan operating system juga ada di sini. Kalau yang ini tadi 120 GB itu hanya cukup untuk operating system dan aplikasi-aplikasi ya. Terus performanya seperti apa? Jangan ragu, jangan takut. Untuk racikan ini, semua ini bisa semua ini dari skenario 1, 2, 3, 4 ini semuanya saya jamin bisa memainkan semua game terbaru seperti Saints Row 2022, Saints Row Reboot 2022, terus Marvel Spider-Man Remaster, terus apa lagi, Tower of Fantasy, Far Cry 6, banyak. Jadi nggak usah ditanya lagi. Kalau untuk performanya seperti GTA 5 nggak perlu ditanya lagi ya guys ya, atau Genshin Impact nggak perlu ditanya lagi. Berapa FPS yang dihasilkan, terus performanya seperti apa dengan game-game yang saya sebutkan tadi. Yuk langsung aja agan-agan cek video berikut.
don't know what to say. Oh, I think Mr. Lee needs my help. I should go. See you soon, dear. I love you. Love you too. Oke guys, thank you sudah menyaksikan video racikan PC Kirihori saya ini. Kritik dan saran serta komennya ditunggu. Jangan lupa like jika Anda suka dengan konten ini, atau klik dislike jika Anda tidak setuju dengan konten yang saya buat ini. Buat pengunjung baru, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Subscribe dari Anda sangat berarti untuk perkembangan channel kami. Akhir kata, selamat bermain game. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long